meresmikan gudang dan dryer jagung Provinsi Kalimantan Barat serta peletakan batu pertama groundbreaking 18 gudang Polri di 12 Polda di seluruh Indonesia.
ke dekat. sebelah kiri. Kalau gue sih dekat dia datang. Nggak apa-apa kalau mau dipindah juga nggak apa-apa. Atau enggak dia udah biasa sendiri gitu juga. Enggak sih. Ini nggak ketentuan khusus ya. Enggak, Yang penting nggak jauh dari gang. iya, tapi maksud aku kenapa Oh, sisi kan. gang yang itu gitu, kenapa kalian nggak sisi yang sana, itu maksud aku tadi nanya, kalian nempelnya itu. Karena aku juga udah lama nih ngedinas yang ada ini. Sama, terakhir juga mau mini aku. Iya, maksudnya kenapa sih nempel di situ, kenapa nggak di sisi sana? Iya. Angkat tangga juga ada di situ, itu di situ. Iya ini, tujuh geser kanan nih.
Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Silakan. Silakan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto dan para tamu undangan pada acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 2 dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025. Selanjutnya mengawali acara, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Doa akan dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggoledo, Bapak Imam Subakir SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali acara ini, marilah kita berdoa menurut agama, kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Allahumma ya Allah Tuhan pemberi kehidupan, pada hari ini rasa syukur dan kebahagiaan kami panjatkan pujian dan ucapan syukuran atas karunia hujan kesuburan dan keberkahan. Ya Rabb, ya Tuhan kami, di hadapan-Mu kami hadir dalam kebersamaan menghaturkan rasa syukur atas hasil panenan. Jagung yang tumbuh dalam kesabaran dan pengorbanan menjadi bukti nyata ketekunan dan keikhlasan. Kami mohon perlindungan dari kesombongan dan jauhkanlah kami dari kesia-siaan. Jadikan panen ini sebagai awal kemajuan, pembangunan yang menyentuh kebutuhan dan keadilan. Ya Allah, limpahkan kekuatan dan kebijaksanaan bagi pemimpin kami, Bapak Presiden yang kami muliakan. Teguhkan langkah beliau dalam pelayanan agar membawa negeri ini menuju kesejahteraan dan kedamaian. Dengan penuh haru dan cinta, kami mohon kepadamu ya Rabb, jadikan Provinsi Kalimantan Barat dan provinsi lainnya ladang kebaikan. Jadikan Indonesia negeri yang penuh harapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kali ini akan disampaikan laporan tentang panen raya jagung serentak kuartal 2 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil kata limo, baju ramen kasuraga, basengat kajubata. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati Bapak Mentan Republik Indonesia, Bapak Amran Sulaiman. Bapak Mendak Republik Indonesia, Bapak Budi Santoso, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, beserta seluruh pejabat pendamping, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Bapak Teddy Indra Wijaya, Kabulok, Legend TNI Novi Helmi Prasetya, Irwasum Polri, Komjen Pol Profesor Dr. Dedi Prasetyo, Menhum, beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri, dan seluruh gugus tugas Polri yang mendukung ketahanan pangan, Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Rian Nursan, beserta seluruh Forkominda Provinsi Kalimantan Barat, para Forkominda tingkat provinsi dan kabupaten yang hadir secara virtual, para direktur utama perusahaan BUMN dan swasta di bidang perbankan, perkebunan dan peternakan atau yang mewakili, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta seluruh asosiasi dan kelompok tani yang hadir, para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir dalam acara Panen Raya Jagung Serentak kuartal kedua tahun 2025. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami di tengah padatnya tugas kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir untuk menyapa langsung para petani sekaligus memberikan semangat bagi kita semua untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Dirut Bulog, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, mitra kerja,
dan seluruh masyarakat yang telah bersatu padu menyukseskan panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2025. Mohon izin melaporkan Bapak Presiden guna mewujudkan swasembada pangan nasional. Pada tahun 2025 Polri menargetkan penanaman jagung pada 1 juta hektar lahan dengan estimasi hasil panen mencapai 4 sampai dengan 10 juta ton. Sampai saat ini, melalui kerjasama dengan Kementan RI, Perhutani, stakeholder terkait, dan masyarakat, terdapat 445,6 ribu hektar lahan siap tanam, serta 922,7 ribu hektar lahan perhutanan sosial yang saat ini masih dalam tahap verifikasi. Apabila sebagian besar lahan perhutanan sosial tersebut dapat ditanami jagung, maka Polri akan berhasil mencapai target 1 juta hektar atau bahkan lebih tinggi. Dari seluruh lahan yang tersedia tersebut, Polri telah memberdayakan 136.563 kelompok tani di seluruh Indonesia untuk turut serta mengelola lahan siap tanam. Atas upaya tersebut, pada tanggal 26 Februari 2025, kami telah melakukan panen raya kuartal pertama sebanyak 118.975 ton pada lahan seluas 16.656 hektar. Tentunya capaian ini turut berkontribusi terhadap jumlah produksi jagung nasional triwulan pertama tahun 2025 sebesar 9,03 juta ton. Angka tersebut meningkat 2,9 juta ton atau 48,47% apabila dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2024 sebesar 6,08 juta ton. Selanjutnya, pada hari ini dengan dipimpin Bapak Presiden Republik Indonesia, kita semua akan melaksanakan panen raya jagung serentak kuartal kedua pada lahan seluas 344.524,37 hektar. Dengan hasil panen diperkirakan mencapai 1,78 sampai dengan 2,54 juta ton. Secara khusus di Provinsi Kalbar akan dilaksanakan panen raya pada lahan seluas 2.054,3 hektar dengan estimasi hasil panen sebanyak 10.102 sampai dengan 20.136,6 ton. Seiring dengan bertambahnya luas lahan dan berpotensi panen di Provinsi Kalbar, kami telah memfasilitasi pembangunan sebuah gudang penyimpanan sekaligus pabrik pengolahan jagung di Provinsi Kalimantan Barat oleh PT Pangan Merah Putih. Lokasi ini memiliki kapasitas penyimpanan 1.000 ton dan kapasitas produksi mencapai 300 ton per hari. Adapun di Kabupaten Bengkayang, kami akan melakukan panen raya pada lahan seluas 218,35 hektar dengan estimasi hasil panen mencapai 873,4 sampai dengan 2.183 ton. Dari seluruh lahan tersebut, 56 hektar diantaranya merupakan milik Lanut Hari Hadi Sumantri dan menjadi lokasi panen raya saat ini. Lahan ini sebelumnya telah digunakan untuk melaksanakan program ketahanan pangan, namun mengalami sejumlah kendala, mulai dari serangan hama, keterbatasan alsintan, hingga metode pertanian yang masih dilaksanakan secara tradisional, sehingga mengakibatkan produksi kurang maksimal, yaitu hanya sebesar 2 ton per hektar, dengan estimasi rata-rata keuntungan bagi petani sebesar Rp500.000 per bulan. Selanjutnya, Polri melalui Polres Bengkayang berkolaborasi dengan Lanut Hari Hadi Sumantri, stakeholder terkait dan masyarakat melakukan pengolahan lahan tersebut, mulai dari penanaman, pemberian edukasi, hingga penyediaan alsintan, sehingga saat ini hasil panen dapat meningkat secara signifikan, mencapai 9,3 ton per hektar. Beriringan dengan hal tersebut, keuntungan petani jagung dapat meningkat hingga mencapai rata-rata Rp4 juta per bulan. Peningkatan jumlah hasil panen tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan bibit unggul hibrida P27 dan pupuk teknomigo presisi Bayangkara yang merupakan hasil penelitian yang diinisiasi oleh Polda Kalbar. Dengan menggunakan bibit dan pupuk tersebut, hasil panen yang semula sebanyak 4 ton per hektar meningkat menjadi 9 sampai dengan 14 ton per hektar.
Di samping itu, kehadiran Polri dalam pengelolaan lahan di Lanut Hari Hadi Sumantri juga telah memberikan jaminan perlindungan bagi ekosistem pertanian jagung, sehingga para tengkulak yang sebelumnya banyak mengambil keuntungan dari petani, saat ini berhasil disingkirkan berkat kerjasama Polres Bengkayang dan Lanut Hari Hadi Sumantri. Selain itu, kerjasama ini juga berhasil meningkatkan kesejahteraan petani jagung di sekitar. Guna mengoptimalkan pengelolaan komunitas jagung, Polri telah memberikan dukungan peralatan pertanian berupa 500 unit alat penguji kesuburan tanah kepada penyuluh pertanian lapangan, 50 unit alat pemipil jagung, 100 unit alat penguji kadar air, serta 100 unit alat pengeringan kapasitas 1 ton kepada kelompok tani dan koperasi di 5 Polda jajaran, yaitu Kalbar, Jatim, Sulsel, NTB, dan Bengkulu. Ke depan, kami akan terus menambah distribusi bantuan peralatan pertanian ini kepada para poktan di seluruh Indonesia. Bukan hanya dukungan Alsintan, Polri juga telah menjalin kerjasama strategis dengan penyuluh pertanian lapangan dan pihak swasta untuk memberikan pendampingan dan edukasi pada seluruh tahapan budidaya, mulai dari pembibitan penanaman sampai dengan perawatan, sehingga berpotensi meningkatkan volume hasil panen. Seiring dengan adanya potensi peningkatan volume hasil panen melalui kerjasama dengan Perumbulok, Polri akan membangun 18 gudang penyimpanan pada lahan milik Polri di 12 provinsi dengan total kapasitas penyimpanan mencapai 18.000 ton. Dan pada hari ini akan dilaksanakan groundbreaking secara serentak dengan target pembangunan selesai pada bulan Agustus 2025. Jadi kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan. Selanjutnya, dalam rangka memastikan hasil panen terakomodasi secara optimal, kami akan memprioritaskan penyerapan oleh Perumbulok sebagai mitra strategis utama. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah, di mana sepanjang tahun 2025 Perumbulok akan menyerap 1 juta ton jagung dengan harga pembelian pemerintah yaitu sebesar Rp5.500 per kilogram. Selain itu, kami juga telah menginisiasi kerjasama dengan gabungan pengusaha makanan ternak yang diwakili oleh PT Java dan PT Caron Pokmang, sehingga hasil panen dapat dikelola menjadi pakan ternak melalui pemanfaatan 47 feed mills yang tersebar pada 17 provinsi di seluruh Indonesia. Ke depan, potensi penyerapan hasil panen akan terus meningkat, karena saat ini kedua perusahaan tersebut sedang membangun 2 pabrik, yaitu 1 pabrik berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dengan kapasitas penampungan 42.000 ton dan pengeringan 1.760 ton per hari, yang pembangunannya dimulai pada bulan Desember bulan ini dan dilaksanakan di tahun 2025. Serta 1 pabrik lainnya yang akan menjadi lokasi pengelolaan pakan ternak terbesar di Asia Tenggara, berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dengan kapasitas penampungan 92.000 ton dan pengeringan 1.733 ton per hari yang akan dibangun pada tahun 2026. Polri juga mengembangkan aplikasi gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan yang dilengkapi dengan comment center di tingkat Mabes Polri dan Polda jajaran, serta program Babin Kaptimas dan Bintara Penggerak Ketahanan Pangan sebagai ujung tombak pembina kelompok tani di lapangan. Guna memperkuat ekosistem pertanian komoditas jagung, Polri menginisiasi kolaborasi seluruh stakeholder terkait, mulai dari pemodal, pemilik lahan, supplier sarana produksi pertanian, poktan hingga off-taker, dengan menjadikan koperasi sebagai leading sektor yang menyatukan kepentingan dari hulu sampai dengan hilir. Kolaborasi ini sedang dikembangkan melalui pilot project Koperasi Produsen Teguh Sejahtera Bengkayang, Kalimantan Barat. Syukur alhamdulillah, melalui upaya tersebut kami telah berhasil menjalin kerjasama ekspor dengan perusahaan pengolahan hasil pertanian di Malaysia sebesar 20.000 ton yang akan dipenuhi secara bertahap. Adapun pada hari ini akan dilaksanakan pelepasan ekspor perdana 1.200 ton jagung seharga Rp5.900 per kilo menuju Sarawak, Malaysia.
Selain itu terdapat 2 provinsi lain yang juga akan melaksanakan ekspor jagung, yaitu Gorontalo sebesar 27.000 ton dan NTB sebesar 20.000 ton. Hal ini dilakukan karena terdapat proyeksi surplus sebesar 1 sampai dengan 6 juta ton atau bahkan bisa lebih tinggi antara jumlah produksi bersih dengan jumlah kebutuhan tahun 2025. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus dikembangkan pada seluruh wilayah penghasil jagung di Indonesia. Hal ini sangat penting karena dapat memberikan kemudahan akses permodalan, ketersediaan lahan dan alat produksi pertanian, serta pemberian edukasi teknik sejak tahap pratanam hingga masa panen, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Apabila hal ini tercapai, maka akan memperkuat posisi tawar petani dan memberikan jaminan harga penyerapan hasil panen yang sesuai dengan standar pemerintah. Kami menyadari bahwa mewujudkan kedaulatan pangan nasional adalah perjalanan besar yang penuh dengan tantangan. Namun kami cita-cita mulia ini dapat tercapai melalui sinergisitas dari seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, dengan memedomani amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa Polri adalah polisi rakyat yang harus senantiasa berada di tengah-tengah rakyat, kami tegaskan bahwa komitmen Polri tidak pernah surut dalam mendukung dan mengawal seluruh agenda pemerintah, termasuk mewujudkan cita-cita mulia untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Demikian sambutan kami. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Adil Katalino, Bajuramin Kasuraga, Basingat Kajubata. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, akan kita saksikan bersama penayangan video Bakti Polri untuk ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah salah satu asta-cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sebuah cita-cita besar untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Prabowo Subianto menegaskan bahwa pangan adalah hak dasar setiap warga negara. Negara harus hadir, memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan merata di seluruh pelosok Nusantara. Sebagai bagian dari garda terdepan negara, Polri turut ambil bagian dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Komitmen ini menjadi bukti nyata sinergi antara keamanan dan kesejahteraan rakyat. Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI menegaskan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Bersama, kita bangun ketahanan pangan sebagai fondasi kekuatan nasional. Sebagai wujud kontribusi nyata, Polri bersama Polda jajaran akan membangun 18 gudang pangan di 12 wilayah Polda. Gudang-gudang ini akan menjadi simpul logistik penting dalam mendukung distribusi dan ketersediaan pangan nasional. Dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor, mari kita wujudkan asta cita Presiden. Indonesia yang berdaulat, makmur, dan sejahtera. Ketahanan pangan bukan hanya impian, tapi keniscayaan yang sedang dibangun hari ini demi masa depan bangsa. Ya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda groundbreaking serentak
pembangunan 18 gudang Polri di 12 Polda, serta peresmian pabrik PT Pangan Merah Putih Kalimantan Barat. Siapa, Pak? Bagus, Pak. Bagus, gagah, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Ka Talino Bacuramin Ka Saruga Basengat Ka Jubat. Terima kasih. Yang artinya adalah bersikap adil terhadap sesama, hidup dengan meneladani nilai-nilai luhur, dan selalu mengandalkan Tuhan. Saya kira ini adalah suatu nilai-nilai yang sangat baik, sangat mulia. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, beserta seluruh Kapolda dan jajaran Polri seluruh Indonesia yang mungkin mengikuti melalui tayangan. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Pertanian, Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Saudara Budi Santoso, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang saya hormati, Sekretaris Kabinet RI Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya, Direktur Utama Agrinas Pangan Saudara Joang Mota, Direktur Utama Bulog Saudara Novi Helmi, Gubernur Kalimantan Barat Saudara Ria Norsan, beserta seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat yang hadir, dan juga yang hadir melalui video conference. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, seluruh asosiasi kelompok tani, saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa yang hadir, seluruh tamu undangan serta rekan-rekan pers media yang saya hormati. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, kebaikan dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir pada hari ini di Kabupaten Bengkayang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada Kapolri, seluruh jajaran kepolisian, tentunya juga pejabat-pejabat lain. Tapi hari ini bisa dikatakan ini adalah tuan rumahnya adalah Kapolri dengan jajarannya. Dan hari ini saya merasa besar hati, merasa bahagia karena kalau beberapa saat yang lalu kita sudah melihat bukti keberhasilan kita di bidang produksi pangan, yaitu terutama komoditas beras. Kita sudah lihat bukti tanda-tanda keberhasilan awal. Bukan kita cepat puas, tapi kita juga secara objektif kita harus paham dan kita harus mengerti hasil-hasil yang telah dicapai.
Dan kita melihat perjalanan yang masih harus kita capai. Ini adalah objektivitas. Kalau kita bekerja tidak melihat capaian kita, nanti kita akan bisa kita hamburkan tenaga kita. Tapi kalau kita bekerja dan kita lihat, oh kita sudah sampai di titik ini, kita masih harus ke titik itu, tapi kita sudah merasa percaya diri dengan hasil yang sudah dicapai. Beberapa saat yang lalu kita melihat keberhasilan kita di bidang pertanian, khususnya terutamanya di bidang produksi beras. Di saat banyak negara yang sekarang ini kesulitan beras. Bukan kita membanggakan diri, kita jangan jadi bangsa yang sombong. Manusia yang sombong itu menurut saya kurang beruntung di ujungnya. Di ujungnya kurang beruntung. Jadi saudara-saudara, kalau ilmu bangsa Indonesia itu adalah ilmu padi, makin berisi makin menunduk, makin kuat makin sopan. Sopan tidak berarti lemah. Semakin kita merasa dirinya benar, semakin kita sopan. Semakin kita berhasil, semakin diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, semakin bersyukur. Semakin dikasih kesulitan, semakin berjuang. Tidak putus asa, tidak berpikir negatif, tidak mudah menyerah, tidak mudah cengeng, menangis, tidak mudah menjelek-jelekin bangsa sendiri, tidak mudah menjelek-jelekin saudara kita sendiri. Ini kunci keberhasilan dan kebangkitan suatu bangsa. Kalau beberapa saat yang lalu kita lihat, keberhasilan itu bukan keberhasilan yang jatuh dari langit. Keberhasilan diraih keringat, pikiran, tenaga, keberanian, inisiatif, dengan hati yang bersih dari semua unsur. Saya senang apa yang saya sampaikan ditangkap oleh Kapolri dan jajarannya. Memang polisi Indonesia harus jadi polisi rakyat. Sama dengan yang kita terima waktu itu, TNI, tentara rakyat. Kita bukan tentara bayaran. Ada yang selalu ngomong, tentara harus profesional, profesional arti dalam cakap, dalam tugasnya. Tapi kalau profesional hanya digaji baru bekerja, itu bukan tentara Indonesia, bukan tentara pejuang. Polisi harus demikian, dan saya terima kasih Kapolri nangkap apa yang dilakukan Kapolri dengan jajaran Polri selama ini, mengambil inisiatif, meraih suatu peran, mengatakan polisi ingin ikut serta dalam usaha kedaulatan pangan, dalam usaha swasembada pangan. Karena swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Saya ulangi, tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Karena itu perjuangan saya selama saya di politik, pengabdian saya selalu fokus. Saya tidak akan
tenang sebelum Indonesia swasembada pangan. Dan Indonesia tidak boleh hanya swasembada pangan. Bukan Indonesia yang harus swasembada pangan. Setiap provinsi harus swasembada pangan. Setiap provinsi harus swasembada pangan. Setiap pulau harus bisa berdiri sendiri. Ini kunci kemerdekaan kita, karena kita negara yang tidak lazim. Kita negara yang termasuk unik. Tidak banyak negara seperti kita, yaitu negara kepulauan. Mungkin kita adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia ini. Jadi saudara-saudara, puji syukur, alhamdulillah, dengan kesadaran tokoh-tokoh patriotik, Kapolri, Panglima TNI, beberapa menteri, saya bersyukur, saya merasa beruntung. Pada saat saya dipilih rakyat, saya kedapatan tokoh-tokoh patriotik yang ada sekitar saya. Saya merasa beruntung. Saya memberi arah, saya memberi guidance, saya memberi strategi, saya memberi tujuan, tapi saya perlu mereka-mereka yang mengimplementasi suatu strategi dan satu arah besar. Kalau kita hanya punya arah, punya strategi, tapi nggak ada yang bisa wujudkan, itu tinggal impian besar. Impian besar diwujudkan, dan hari ini saya terima kasih, saya melihat kita berada di jalan yang benar. Kita sudah diberi tanda-tanda keberhasilan. Kita sedang menuju kepada kedaulatan pangan Indonesia. Kita sedang menuju swasembada pangan. Sebentar lagi kita bisa dengan gagah menatap muka dunia dan menatap muka anak-anak kita. Kita sudah bisa mengatakan, ya, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak takut. Bangsa manapun, kita tidak takut. Masa depan, kita menatap masa depan dengan gembira. Saudara-saudara, apa yang sudah dicapai berapa saat yang lalu, hari ini diperkuat. Kalau tahun yang lalu kita masih mengimpor jagung, kalau tidak salah 500.000 ton. Kira-kira tahun 26 sudah enggak impor lagi, Pak Menteri? Ekspor. Terima kasih. Saya diberi jaminan oleh dua tokoh Indonesia yang hebat. Menteri Pertanian dan Kapolri menjamin tahun 2026 Indonesia tidak impor lagi jagung. Saudara-saudara, saya terima kasih. Saya lihat Kementerian Pertanian juga tadi koperasi-koperasi yang dibina Polri punya riset, uji coba hasil-hasil produk-produk turunan dari jagung. Ya, ada keripik, ada macam-macam. Mungkin juga bisa dibikin nasi dari jagung. Saya kira bisa ya itu. Dan itu lebih sehat dari nasi-nasi lain, nasi jagung. Iya. Bagaimana rakyat Bengkayang? Benar. Saudara-saudara, dan saya sangat terima kasih. Benar, saya berkeyakinan, dan hari ini saudara-saudara memperkuat saya. Saya berkeyakinan
Indonesia tidak hanya swasembada pangan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita nanti akan bantu negara-negara yang susah. Bukan karena kita mau sombong, tidak. Kita mau Indonesia itu dipandang dengan terhormat. Kita mau buktikan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang kuat, bangsa yang baik hatinya, bukan bangsa yang menimbulkan kesulitan bagi bangsa lain, bangsa yang memberi solusi kepada bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, ini tujuan besar, tapi kita sudah lihat arahnya sudah sedemikian. Kalau dari produksi yang selama ini kita terima, bahwa 1 hektar hanya jagung hanya bisa 4 ton hasilnya. Saudara-saudara sudah buktikan bisa 6, 7, 8 ton. Bahwa laporan tadi saya terima, kuartal pertama peningkatan produksi kita sudah 48%. Hampir 50% peningkatannya, yang sekitar 6 juta ton kuartal pertama tahun lalu ya, sekarang sudah mendekati 9 juta ton. Saudara-saudara sekalian, berarti swasembada jagung mungkin bisa lebih cepat ya Pak Menteri, kira-kira. Ya, yang penting kita berikhtiar dengan baik. Saudara-saudara, ini semua tentunya tujuannya kita untuk mandiri sebagai bangsa, tapi tujuan utama juga kita harus meningkatkan penghasilan petani-petani kita. Petani-petani kita sebagai produsen pangan, mereka harus hidup dengan baik. Dan ini pemikiran kita. Dengan demikian, input harus kita upayakan serendah mungkin untuk para petani, seefisien mungkin. Kita lihat di mana kita bisa intervensi, mungkin dengan bantuan alat dan sebagainya dan sebagainya. Teknologi, benih, pupuk, bio fertilizer yang saya lihat luar biasa. Jadi saudara-saudara, sekali lagi terima kasih Kapolri, semua jajaran, terima kasih Gubernur, Bupati, jajaran Menteri Pertanian, juga satuan-satuan lain. Saya lihat di sini Angkatan Udara di sini juga berperan. Kalau TNI memang sudah dari awal terlibat, sudah berapa tahun yang lalu dan terus kita libatkan. Saudara-saudara, sesuatu kelebihan Indonesia adalah sinergi itu. TNI, Polri, akademisi, teknokrat, kampus, pemerintahan daerah, pengusaha, ulama. Ini adalah sesuatu yang unik dan ini sesuatu yang selalu kita diganggu. Bangsa-bangsa lain, kekuatan-kekuatan asing lain kadang-kadang nggak suka lihat sinergi ini. Ya, karena kita akan muncul sebagai sesuatu negara yang sangat makmur, saudara-saudara sekalian. There is no denying it, tidak bisa. Orang mau mengatakan apa, asal niat kita benar, hati kita benar, para unsur pemimpin bekerja mengabdi dengan tulus ikhlas untuk rakyat. Tidak ada yang bisa bendung kebangkitan Indonesia. Selalu kita lengah, tiap kita mau muncul kita dikerjain.
Sekarang kita lebih waspada dan kita tidak mau dikerjain, kita tidak mau diadu domba. Waspada, tidak mau diadu domba, suku sama suku, agama sama agama. Mereka yang coba-coba mengadu domba, rakyat kita tidak bodoh lagi. Sinergi ini sangat menentukan dan alhamdulillah sangat-sangat besar hati saya. Bukti hari ini membuktikan, memperlihatkan kepada kita hasil daripada kepemimpinan yang benar. Leadership, kepemimpinan, rasa cinta tanah air, keterpanggilan, keinginan berbuat baik. Hasilnya kita lihat. Tujuan seluruh aparat negara, tujuan semua pemimpin, semua unsur adalah keselamatan bangsa dan kesejahteraan rakyat kita. Hanya itu tujuan kita. Keselamatan bangsa, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Itu tujuan kita yang tidak boleh kita lupa. Jadi terima kasih hari ini saya melihat bukti yang sedang diwujudkan. Cita-cita yang sedang diwujudkan. Keberhasilan di semua lini yang saya lihat adalah karena sinergi dan itikat yang baik ini. Saya kira itu, saudara-saudara sekalian, saya juga dapat laporan bahwa hari ini kita akan lepas ekspor perdana kita ke negeri tetangga, bagus itu. Dan ini seterusnya menjadi momentum ke depan. Dengan nanti kita akan gelar 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. Ini juga akan lagi memperkuat dan akan sinergi lagi dengan koperasi-koperasi yang sudah sukses. Akan saling memperkuat, saling membuka jaringan baru, rantai produksi baru, rantai supply baru. Sehingga tadi tujuan kita, harga pangan harus terjangkau oleh rakyat, nilai tukar petani dan nelayan harus naik, rakyat kita semuanya harus makan dengan baik, makan dengan protein yang cukup. Insya Allah cita-cita kita akan tercapai. Masyarakat yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi semua unsur. Penghargaan saya, terima kasih saya kepada semua jajaran yang telah bekerja keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Terima kasih. Selanjutnya pernyataan peresmian oleh Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Dimohon untuk mendampingi Menteri Pertanian, Kapolri, dan perwakilan petani. Saya tekan di sini ya. Tekan atau tanda tangan dulu? Dulu ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis tanggal 5 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan gudang dan dryer jagung
PT Pangan Merah Putih di Provinsi Kalimantan Barat serta peletakan batu pertama groundbreaking 18 gudang Polri di 12 Polda di seluruh Indonesia. Selanjutnya penandatanganan prasasti. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka pembangunan serentak 18 gudang Polri di 12 Polda dimulai dan pabrik PT Pangan Merah Putih Kalimantan Barat telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya dimohon Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke tempat semula. Selanjutnya dimohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk dapat menyapa dengan 4 Polda perwakilan yang dihadiri oleh Gubernur dan Forkopimda. Dalam layar nampak Polda Sulawesi Selatan, Polda Jawa Timur, Polda NTB, dan Polda Bengkulu. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya lihat di situ ada Polda Bengkulu ya. Polda Bengkulu, kemudian Polda mana lagi tuh? Banten. Ini semua yang hadir ya. Ya, silakan Polda Bengkulu. Terima kasih Presiden. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Pada saat ini kami bersama dengan Gubernur Bengkulu, Forkopimda, dan para kelompok tani berada langsung di lokasi panen raya jagung dengan luas lahan 10 hektar yang merupakan lahan binaan Polsek Sukaraja, tepatnya di Desa Riak Siabun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Dalam kesempatan ini, kami laporkan capaian program ketahanan pangan penanaman jagung Provinsi Bengkulu tahun 2025. Pada kuartal pertama, luas lahan yang telah ditanami jagung seluas 987 hektar dan total hasil panen 2.467 ton jagung. Alhamdulillah, pada kuartal kedua, luas lahan yang telah ditanami jagung meningkat menjadi 1.328 hektar dan total hasil panen mencapai 3.320 ton jagung. Guna meningkatkan program ketahanan pangan ini, kami laporkan juga terobosan kreatif Polda Bengkulu. Yang pertama adalah program 1 desa 1 hektar. Dari total 1.513 desa yang ada di Provinsi Bengkulu, program ini akan menciptakan lapangan kerja baru dengan merekrut 2 orang setiap desa yang akan berperan dari awal proses tanam hingga panen. Kami juga bekerjasama dengan pihak ketiga yang akan memberikan pelatihan kepada calon pekerja dan memenuhi seluruh kebutuhan pupuk dan pestisida dalam proses penanaman di setiap desa, termasuk menyerap seluruh hasil panen sehingga para petani tidak takut lagi hasil panen tidak terjual. Program yang kedua yaitu pembenihan bibit jagung varietas unggul yang kami namakan sesuai kesepakatan kami dengan Bapak Gubernur adalah namanya Supra 1 Bayangkara Merah Putih. Sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 6 Mei 2025, telah dilaksanakan pembenihan varietas unggul di Kabupaten Kepahyang. Varietas ini lahir melalui teknik persilangan antara bibit jantan dari Kabupaten Rejang Lebong yang mempunyai keunggulan berupa kualitas yang bagus dan tahan terhadap penyakit, dan bibit betina dari Kabupaten Kepahyang yang punya keunggulan produktivitas tinggi dan genetik yang unggul.
Kedua bibit ini merupakan bibit jagung unggulan dari Provinsi Bengkulu yang sudah diakui secara nasional dan terdaftar dalam SK Menteri Pertanian tahun 2013. Dari persilangan tersebut dihasilkan bibit yang memiliki keunggulan, yaitu tahan terhadap penyakit bulai, penyakit karat daun, dan hawar daun. Kemudian adaptasi terhadap lingkungan cukup bagus dan tangkai tanaman jagung lebih kokoh. Dan produksi tinggi dengan mencapai hasil sekitar 11-12 ton per hektar. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden. Kami seluruh Forkominda Provinsi Bengkulu siap terus mendukung program swasembada pangan Bapak Presiden demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Polda Bengkulu. Kemudian Polda Sulawesi Selatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dari Desa Bonto Manai, Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kami bersama unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan untuk ketahanan pangan Polri melalui pemanfaatan lahan produktif. Polda Sulawesi Selatan melakukan terobosan kreatif, yaitu dengan program satu desa minimal 1 hektar. Dan sampai saat ini, Polda Sulawesi Selatan telah memiliki lahan jagung binaan seluas 3.602 hektar dengan melibatkan polisi penggerak sebanyak 2.960 personil dan juga melibatkan 15.245 petani jagung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, didapatkan data bahwa pada panen jagung kuartal keempat tahun 2024 sebesar 894.667 ton. Sedangkan pada kuartal pertama tahun 2025 sebesar 1.187.882 ton. Artinya ada peningkatan 33%. Sehingga ini menandakan bahwa pendapatan rakyat, dalam hal ini petani jagung meningkat, dan tentunya juga kesejahteraan dan kualitas hidup petani jagung di Provinsi Sulawesi Selatan ini meningkat. Untuk menjadi bagian dalam menerobos kesulitan-kesulitan dalam gudang, Polri melalui Polda Sulawesi Selatan pada saat ini sedang membangun 2 gudang. 1 gudang di Kabupaten Bone dan 1 gudang di Kabupaten Bantaeng, di mana masing-masing gudang tersebut dapat menampung 1.000 ton hasil panen jagung dari masyarakat. Dan insya Allah bulan September dan Oktober gudang ini telah selesai dan dapat dimanfaatkan oleh Bulog Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, untuk penyerapan daripada hasil panen masyarakat diserap oleh Bulog dan juga pihak swasta, dalam hal ini PT Carun Pokpan dan juga PT Japa. Dan diinformasikan kepada Bapak Presiden, pada saat ini PT Carun Pokpan sedang membangun 1 pabrik pakan ternak di Kabupaten Maros. Pada kesempatan ini, Bapak Baso Salim akan menjelaskan pembangunan pabrik ternak tersebut di Kabupaten Maros. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Mohon izin Pak menjelaskan sedikit terkait dengan proyek baru kami di Carun Pokpan Indonesia Maros. Kami Carun Pokpan Indonesia Maros berdiri di lahan 18 hektar, tepatnya di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di mana kami akan berpotensi memaksimalkan penyerapan jagung dari petani di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Adapun desain yang digunakan menggunakan teknologi mutakhir
dan juga memiliki tujuan untuk meminimalisir kontaminasi, meningkatkan kualitas pakan, dan juga meningkatkan produktivitas hasil produksi pakan. Kapasitas produksi yang akan dibangun adalah 600.000 ton per tahun dengan dryer atau pengeringnya 2.000 ton per hari, dan juga kami memiliki kapasitas silo penyimpanan jagung sebesar 52.000 ton. Saat ini proyeknya sedang berlangsung, Pak Presiden izin, dan rencana di Desember 2025 satu line produksi akan bisa berjalan dan 3 sisa lainnya akan bisa berjalan di Februari 2026. Manfaat keberadaan kami, yang pertama bagi petani kita akan memaksimalkan penyerapan jagung yang akan meningkatkan kesejahteraan dari petani di Sulawesi Selatan. Dan yang kedua, hasil dari jagung tersebut akan diolah menjadi pakan yang akan dikirim ke wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, di mana akan berdampak pada kesejahteraan peternak di seluruh wilayah tersebut. Demikian Pak Presiden, mohon izin dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Kapolda. Kembali. Bapak Presiden yang terhormat, kami dari Polda Sulawesi Selatan memiliki 1.711 kelompok tani binaan. Yang tentunya pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya meneruskan harapan dari para kelompok petani. Pada saat ini, kelompok petani masih membutuhkan alat pengering jagung dan juga alat pemipil jagung, di mana diharapkan dengan 2 alat ini akan dapat meningkatkan produksi dan juga akan dapat meningkatkan pendapatan dari petani itu sendiri. Besar harapan melalui Bapak Presiden, kedua mesin tersebut dapat dipenuhi sehingga betul-betul dengan mesin tersebut produktivitas tanaman jagung di Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkat. Dan tentunya kami Polda Sulawesi Selatan akan terus mensukseskan program swasembada pangan melalui menanam jagung di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian Bapak Presiden yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Polda Sulawesi Selatan. Baik, kita sudah siapkan. Saya kira tinggal beberapa saat kita akan turunkan alat-alat. Terima kasih Bapak Presiden. Alat-alat yang diperlukan ya untuk semua daerah-daerah produsen jagung akan kita turunkan dalam waktu yang semampu kita. Saya kira dalam waktu cepat ya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian Polda NTB. Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan seluruh kementerian lembaga yang mendampingi Presiden. Pada hari ini kita melaksanakan hajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui upaya kita dalam melaksanakan ketahanan pangan, dan ini akan menjadi ibadah bagi kita semua. Bapak Presiden Republik Indonesia, kami beserta Forkopimda juga hadir di sini melaporkan bahwa panen jagung di wilayah Nusa Tenggara Barat sangat melimpah. Untuk kuartal kedua ini, 1 dan 2, saat ini ada 101.778.660 ton.
ini penanaman untuk sekali tanam dalam 1 tahun. Seandainya Pak Menteri Pertanian kemarin sempat menjanjikan untuk pengadaan pompa air, ini bisa hasilnya 2 kali panen, sehingga bisa mencapai 3.500.000 ton jagung yang akan kita bisa produksi. Dan selain itu juga warga NTB sangat merespon apa yang menjadi program Pak Prabowo. Karena selama pemilihan Bapak menjadi calon presiden sampai terakhir tetap NTB memenangkan Bapak sebagai calon presiden. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Presiden, ada satu permasalahan yang ada di NTB karena hasil jagung melimpah, tapi daya tampung Bulog itu terbatas, yaitu sekitar 578.780 ton. Jadi masih ada 1.199.960 itu yang belum jelas. Ini akan ditampung di mana. Untuk itu mohon perhatian pada Bapak Presiden untuk bisa membantu kami di NTB untuk mengadakan pembangunan gedung-gedung penyimpanan jagung. Tapi alhamdulillah Bapak Presiden, Bapak Kapolri kami telah mengambil kebijakan untuk membangun 3 gudang yang berlokasi di Kecamatan Moyo, kemudian Kecamatan Lape dan Kecamatan Tarano, yang kapasitasnya bisa menampung 3.000 ton jagung. Kemudian mungkin dalam 120 hari ini kita dapat gunakan gudang-gudang tersebut untuk penampungan jagung. Sebelum kami tutup, mohon izin kepada Bapak Presiden dari pimpinan wilayah Bulog Provinsi NTB dan Bupati Sumbawa akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pergudangan dan rencana ekspor. Kami persilakan Pak Bulog. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan sama-sama kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Mohon izin Bapak Presiden, saya Sri Muniati, pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil NTB. Mohon izin sebelumnya, sedikit kami sampaikan realisasi serapan gabah beras PSO Kanwil NTB sampai dengan tanggal 4 Juni 2025 adalah sebanyak 157.000 ton setara beras atau 90% dari target. Sedangkan realisasi serapan jagung pipilan kering NTB selama 1,5 bulan terakhir ini telah tercapai sebanyak 16.000 ton atau sekitar 20% dari target. Untuk itu kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga jajarannya di NTB termasuk petugas penyuluh lapangan, Babinsa, dan Babin Kaptibmas selaku penggerak ketahanan pangan. Kami sampaikan Bapak bahwa berkenaan dengan kebutuhan gudang, jumlah kapasitas gudang yang dikuasai oleh Kanwil NTB sampai dengan saat ini sekitar 257.982 ton. Dan untuk mencapai sisa target tentu kami masih membutuhkan tambahan gudang lagi yang cukup banyak, sekitar 100.000 ton. Karena itu dengan adanya tambahan 3 unit gudang ketahanan pangan dari Polri sebanyak total kapasitas 3.000 ton di Kabupaten Sumbawa, hal ini tentu sangat membantu kelancaran tugas kami dalam melakukan serapan. Kami sekali lagi sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda NTB, Kapolres Sumbawa, juga tak lupa Bapak Gubernur dan Bupati Sumbawa atas dukungannya. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tugas mencapai target hingga akhir, di mana sampai dengan sekarang kami telah bekerja sama dengan petani jagung atau kelompok tani sebanyak lebih kurang 790
kelompok tani di seluruh NTB dan tentu ini akan terus bertambah. Terima kasih, kami doakan semoga pembangunan gudang berjalan dengan lancar dan serapan jagung akan lebih banyak lagi. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Kepala TNI, Kapolri, Menteri Pertanian yang kami banggakan, alhamdulillah kami sampaikan, saya Bupati Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mewakili Bapak Gubernur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saat ini kami mendapat kepercayaan untuk mengekspor jagung dari Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa untuk tahap pertama tanggal 17 bulan Juni 2025 ini sebesar 6.000 ton dari kuota yang diberikan kepada kami sebesar 20.000 ton. Kami informasikan bahwa produksi jagung secara normal dan padi di Nusa Tenggara Barat secara normal saja jagung sekitar 1,7 juta ton dan padi secara normal 1,6 juta ton. Daya tampung Bulog di gudang dan mitra Bulog sebesar kurang lebih 500.000 ton. Masih kekurangan tempat gudang dari jagung dan beras atau gabah sekitar 2.200 ton. Cukup besar kekurangan kami sehingga kalau seandainya sirkulasi normal antara pengangkutan ke tempat pabrik maupun ekspor berjalan normal, maka kekurangan gudang bisa ditekan menjadi 500.000 ton. Karena itu kami sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat. Saya sebagai Bupati Sumbawa yang menjadi pusat ekspor tahun ini di Nusa Tenggara Barat, kami menyediakan lahan di sekitar Pelabuhan Badas, Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Sumbawa. Lahan kami sudah siapkan sesuai dengan kebutuhan gudang. Kami menyediakan lahan secukupnya. Untuk itu, selain itu juga kami terima kasih pada Menteri Pertanian yang sudah melakukan panen perdana 2 bulan yang lalu di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kami juga mendapat kepercayaan untuk diberikan bantuan mesin sebanyak 500 mesin untuk meningkatkan produksi pertanian. Mudah-mudahan kami bisa direalisasikan dan termasuk gudang yang kami butuhkan sekali untuk NTB saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Presiden, kami berdoa untuk Bapak agar selalu sehat untuk bisa memimpin kami di kemudian hari. Selanjutnya kami mohon arahan serta petunjuk dari Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Kapolda NTB, pimpinan wilayah Bulog dan Bupati Sumbawa ya, Bupati. Terima kasih atas tadi yang disampaikan. Memang dalam waktu dekat kita akan membangun gudang-gudang, pertama gudang-gudang improvisasi, ya mungkin yang bisa menampung tidak terlalu banyak, mungkin 40-50 ton. Itu nanti kita harapkan bisa di titik-titik produksi beras dan jagung. Selain tentunya rencana-rencana yang lebih permanen, lebih besar dari Polda dan sebagainya. Kemudian pemerintah juga kita akan gelar 80.000 koperasi tahun ini dan kita juga akan membangun di tiap desa satu gudang, 80.000 gudang akan kita bangun tahun ini juga. Jadi saya kira masalah gudang akan kita atasi bersama. Juga yang sedang dibangun oleh Kementerian Pertahanan saya kira juga 25.000 gudang ya, gudang buatan, gudang improvisasi. Ya jadi kita optimis kita bisa nanti mengamankan dan menampung semua produksi, tapi
Yang jelas peningkatan produksi ini sangat membanggakan dengan sangat strategis untuk negara kita. Kemudian kita akan nanti mengatur sama Menteri Pertanian, pokoknya jangan khawatir apa yang diproduksi akan kita serap dan akan kita manfaatkan untuk kepentingan bangsa dan bahkan untuk ekspor. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kemudian yang terakhir, Polda Kalimantan Timur ya? Oh, Jawa Timur. Polda Jawa Timur. Silakan, Polda Jawa Timur. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat dan kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, dan seluruh hadirin, perlu kami laporkan Bapak Presiden, saat ini kami berada di Desa Sumber Bening, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Hadir di sini bersama Forkominda serta semua stakeholder yang akan mengikuti kegiatan panen raya dan dialog interaktif ini. Perlu kami laporkan Bapak Presiden bahwa secara khusus Polda Jatim mendapatkan target lahan dari Kementerian Pertanian sebesar 18.956 hektar. Adapun lahan yang sudah terkumpul sebesar 16.174 hektar. Dan ini akan terus bertambah sesuai dengan target, dengan pelibatan 5.739 personil Polri sebagai penggerak program ketahanan pangan di wilayah Polda Jawa Timur. Saat ini panen di Jawa Timur melimpah. Penyerapan hasil panen sangat bagus dan harga sudah sesuai dengan harga transaksi pasar. Dengan artian perekonomian di Jawa Timur menjadi meningkat dengan total estimasi keseluruhan panen kurang lebih 101.761 ton, serta hasil panen diserap oleh beberapa perusahaan, diantaranya Bulog, PT Java Kompit, dan PT Syngenta. Upaya unggulan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur antara lain, kami sudah bekerja sama dengan Civitas Academy, Universitas Surabaya, Fakultas Ketahanan Pangan, yang mungkin satu-satunya dan pertama di Indonesia di dalam melakukan program berupa pembuatan klinik tani sirkular milenial Semeru, atau kita sebut KTSM Semeru, sebagai wadah edukasi dan diskusi serta melaksanakan action plan langsung di dalam menyelesaikan permasalahan pertanian yang melibatkan anggota Polri, pihak UNESA, masyarakat, dan generasi milenial. Generasi milenial dalam hari ini adalah adik-adik kita dari SMK dan SMA. Kemudian untuk realisasinya kita bikin sentra, yaitu Sekolah Nasional Tangguh Ketahanan Pangan Rakyat, yang pilot projectnya berada di Lamongan untuk memberikan ekstrakurikuler pertanian dan peternakan kepada siswa SMK, SMA secara aplikatif. Keunggulan lain di dalam pembibitan yang kami miliki, produk hasil pengembangan Polri berupa benih jagung hibrida yang kami beri merek Bayangkara, yang merupakan varietas TKS 234 yang memiliki kelebihan tahan penyakit dan hasil panen optimal dengan hasil produksi kurang lebih 10-12 ton per hektar. Dan pemasaran melalui CV Lang Buana ke koperasi di Kabupaten Blitar. Dan kemudian Brimob Pertanian Polda Jatim, sejumlah 120 personel dan kemitraan bersama Kabupaten Wonolestari, sejumlah 66 petani, yang secara proaktif mengelola lahan tidur milik perhutani yang dikerjasamakan dengan kami di daerah Kabupaten Madiun seluas 28 hektar yang menghasilkan panen sebesar 174 ton, hasilnya dibeli oleh Bulog Jatim. Dalam proses pembangunan gedung ketahanan pangan Polda Jatim yang berlokasi di tanah milik Polri, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, saat ini sudah selesai penimbunan dan selanjutnya sudah dilaksanakan groundbreaking dan ditargetkan pembangunan kurang lebih 90 hari kalender. Gedung ini insya Allah dapat segera beroperasi. Saat ini kami bekerja juga dengan PT Java Kompit
untuk penyerapan panen jagung yang rencananya akan menyerap hasil panen sebesar kurang lebih 30.000 sampai 60.000 ton per bulan. Dan sekarang masih dalam proses pembangunan karena pabrik ini adalah pabrik pakan terbesar se-Asia Tenggara yang di lokasinya ada di Lamongan. Demikian Bapak Presiden yang kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan. Terima kasih. Terima kasih Kapolda. Itu saya lihat ada Wagub ya di situ ya. Wagub ya. Siap. Terima kasih Wagub. Siap Pak Presiden, siap. Terima kasih dukungannya Pak Presiden. Terima kasih semuanya, semua unsur sinergitas saudara-saudara saya kira sudah menunjukkan hasil-hasil yang nyata. Jadi sekali lagi saya sampaikan penghargaan dan apresiasi ya atas prestasi yang sudah dicapai dan saya kira tadi masalah-masalah yang disampaikan adalah sudah dicatat dan ini masalah saya kira yang akan kita atasi sebentar lagi. Baik, saya kira itu dari saya sekali lagi semuanya yang mengikuti melalui Vicon ya. Terima kasih penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian dan jajaran saudara. Sampaikan salam hormat saya. Apa yang kita lakukan ini adalah suatu gerakan besar, momentum besar, kebangkitan bangsa kita, transformasi bangsa kita. Ya, kita harus tingkatkan kesejahteraan para petani kita. Kita harus perkuat cadangan pangan kita. Kita harus hilangkan kelaparan dari seluruh bangsa kita. Saya yakin ini akan tercapai dalam waktu dekat. Sebentar lagi kita gelar 80.000 koperasi desa, di mana semua desa akan punya gudang, semua desa akan punya ruangan pendingin, cold storage, semua desa akan punya truk kendaraan sehingga hasil panen akan cepat ke pasar dan sebagainya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas semua usaha, inovasi, kreativitas saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Selamat bekerja, selamat berbakti kepada negara, bangsa, dan rakyat kita yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog interaktif bersama Presiden Republik Indonesia telah selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan menuju lokasi panen raya didampingi oleh Menteri Pertanian dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya berkenan Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Pertanian dan Kepala Republik Indonesia untuk menaiki Al-Sintan jenis corn harvester. Selanjutnya nanti penggunaan Al-Sintan akan dipandu oleh operator. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jagung yang saat ini dipanen ditanam di lahan TNI AU di wilayah Lanut Hari Hadi Sumantri. Ini merupakan wujud sinergisitas TNI Polri.
mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Baik Bapak Presiden yang kami hormati, dapat kita lihat hasil dari panen jagung dengan menggunakan alat pertanian yang modern. Jagung yang baru saja dipanen langsung menghasilkan jagung pipil yang siap dimanfaatkan. Cik I A cik lagi Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Kamis tanggal 5 Juni 2025 saya berangkatkan ekspor perdana jagung sebanyak 1.200 ton ke Malaysia. Terima kasih. Iya, dengan demikian ekspor perdana jagung telah resmi diberangkatkan oleh Presiden Republik Indonesia. Petugas Bea Cukai telah mencetak
Adapun ekspor jagung bertujuan untuk meningkatkan devisa negara, pendapatan petani melalui harga yang kompetitif, mengurangi surplus produksi dengan yang berlebihan di dalam negeri, mendorong petani lokal untuk meningkatkan hasil panen.